hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Islah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan atas segala nikmat kesehatan, nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat kesempatan yang senantiasa diberikan kepada kita agar kita memanfaatkan segala kesempatan yang Allah berikan kepada kita guna menjadikan, menorehkan catatan amal soleh di depan Allah Subhanahu wa taala. Adapun malam ini di Masjid Al-Islah seperti biasa kita mengkaji sedikitnya terkait dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dan pada malam ini kita sudah sampai di surat Al-Maidah ayat ke-19. Sebelum kita mengkaji bersama-sama, marilah kita membacanya bersama-sama dengan bergantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fataratim minar rusul. Ala fatratim minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kita terjemahkan bersama-sama. Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian, rasuluna, rasul kami, yubayyinu lakum, yang menjelaskan kepada kalian, ala fatratin, ketika terputus, minar rusuli, dari para rasul, antaqulu, agar kalian tidak mengatakan, ma ja'ana,
tidak ada yang datang kepada kami mim basyirin, baik seorang pembawa berita gembira, wala nadhirin, maupun pemberi peringatan. Faqad ja'akum, maka sungguh telah datang kepada kalian basyirun, pembawa kabar gembira, wa nadhirun, dan pemberi peringatan, wallahu, dan Allah itu ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Nah, ibu bapak sekalian, kalau kita lihat dari kandungan ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu terkait dengan bantahan terhadap doktrin ataupun keyakinan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau sebelumnya berkaitan dengan akidah ketuhanan, adapun sekarang berkaitan dengan si pembawa atau si utusan dari Tuhan atau utusan dari Allah, ya. Fungsinya yaitu seperti Nabi Muhammad, kedatangan Nabi Muhammad berkaitan seperti itu, ya. Kalau kita lihat sebelumnya, mereka itu banyak mengklaim atau mengakui bahwasanya mereka adalah sebagai anak-anak Allah dan juga sebagai kekasih Allah, hanya karena pada risalah mereka, pada kitab mereka memang tercatat atau tertulis bahwasanya mereka adalah anak-anak Allah. Padahal penyebutan anak-anak Allah sebagai Bapakku itu merupakan suatu penghormatan. Sebagaimana di kitab Taurat atau misalkan di kitab Perjanjian Lama, di kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 itu disebutkan bahwasanya merekalah adalah anak-anakku, ya, yaitu anak-anak Allah kalian. Dan di dalam Perjanjian Baru pun di beberapa kitab terdapat, ya, bahwasanya Allah itu bapak-bapak kalian. Jadi diartikan sebagai keluarga bapak anak itu bukan berarti secara nasab, ya, namun sebagai penghormatan. Apakah di Islam juga memakai kata tersebut? Ya, dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi Inna lillahi ahlina minan nasi, gitu kan. Inna lillahi ahlina minan nasi, ya, itu sabda Rasul. Inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki ahlina, keluarga minan nasi, dari kalangan manusia. Nah, gitu. Para sahabat heran bertanya, ya. Kila dikatakan ma ahlullahi, siapakah, ya, keluarga Allah minhum di kalangan manusia itu? Faqala, maka Rasul bersabda, ahlul Quran ahlullahi wa khosotuhu, bahwasanya yang disebut sebagai keluarga Allah itu adalah ahlul Quran, ya, hadis riwayat Ahmad, ya. Jadi di sana teh diartikan sebagai keluarga Allah itu bukan baraya gitu, bukan baraya kita sama orang lain atau sama keluarga, tapi maksudnya penghormatan, ya, penghormatan kepada ahli Quran, ya. Disebut ahli Quran berarti di sana ada menghafalnya dan juga ada memahaminya. Nah, disebut sebagai ahli Quran, ya. Berarti kalau disebut ahli Quran berarti terus-menerus, ya, orang itu melakukan hal tersebut, ya. Seperti ahli gigi, berarti dia setiap harinya berkutat dengan gigi, ya. Ahli mesin, terus-menerus dia berkutat di
mesin tersebut gitu, disebut dengan ahli itu. Jadi bukan ahli gigi sudah dapat ke ahli gigi, tapi disebut ahli gigi, ahli mesin. Sanya ahlina asah bedog teh berarti sadidintena ngasah bedog. Nah gitu kan. Jadi disebut ahli Al-Qur'an berarti setiap harinya ia berbicara atau dia bersahabat dengan Al-Qur'an, baik membacanya, tilawahnya, mempelajari bacaannya, dan mengkaji isi kandungannya, juga mengamalkannya. Sehingga ya umat Islam pun ketika dinyatakan sebagai keluarga Allah, ya ahli Quran, keluarga Allah, bukan baper ya. Oh kita keluarga Allah, Allah punya keluarga. Maksud keluarga adalah penghormatan ya, penghormatan, memberikan kemuliaan kepada ahli Al-Quran. Nah, ayat ini masih berkaitan dengan bantahan ya. Nah, di sini saya beri judul dengan masa fatrah ya, karena di sini berkaitan dengan sebuah masa ya, di mana di dalamnya terdapat keheningan atau kekosongan. Nah, di sini Imam Ibnu Katsir menjelaskan yaqulu ta'ala, Allah berfirman mukhatiban ahlal kitabi minal yahudi wan nasara. Allah berfirman diajukan, ditujukan kepada ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Innahu qad arsala ilaihim rasulahu Muhammadan khataman nabiyina. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengutus kepada mereka, kepada ahli kitab ya, dan juga kepada manusia pada umumnya, rasulahu, rasulnya Muhammadan, yaitu Muhammad khataman nabiyina, sebagai penutup para nabi ya. Sehingga ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit ya, atau masanya berakhir, itu terjadi kekosongan. Kenapa tuh Ustadz kalau Rasulullah Nabi Muhammad wafat tidak terjadi kekosongan? Karena pada waktu itu risalah belum sempurna. Nabi Isa berpesan setelahku ada nabi lagi. Nah berarti kan belum kosong gitu, maksudnya belum beres gitu kan, ada penyempurna. Sedangkan setelah Nabi Muhammad wafat sudah beres. Nah itu yang membedakan ya. Kenapa sekarang apakah yang disebut dengan masa fatrah? Tidak, karena sudah sempurna risalahnya ya, sudah selesai. Berbeda ketika Nabi Isa memberikan peringatan kepada umatnya bahwa setelahku ada ya penggantinya. Jadi sekarang tidak disebut dengan masa fatrah ya. Masa fatrah masa kekosongan ya, masa kekosongan ya, jeda antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Alladzi la nabiyya ba'dahu wala rasulahu ya, yaitu tidak ada nabi ya setelahnya dan tidak ada rasul juga. Huwa al-mu'aqibu li jami'ihim, dia adalah penutup bagi semua nabi dan rasul. Walihada qala, untuk itulah Allah berfirman ala fatratim minar rusul ya, ketika terputus pengiriman rasul-rasul, ae ba'da muddatin mutawilatin, sesudah berlalunya masa yang panjang, mabaina irsalihi wa Isa bin Maryam, antara pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasul dan zaman Nabi Isa ibnu Maryam. Nah ala fatrotin pakai tak ya, bukan fitroh ya pakai to, tapi pakai tak. Itu kalau dalam Ar-Raghib Al-Asfahani ya, dalam Mu'jam Mufradat fi Ghoribil Quran, bahwasanya fatroh itu artinya keheningan ya, karena kata fatrah itu ada 3 di dalam Al-Quran, terdapat dalam 3 ayat di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anbiya, dalam surat Al-Zuhruf ya. La yafturuna artinya tidak berhenti-hentinya, jadi fatoro di sana berarti berhenti ya. Kemudian ala fatrotin di sini, fatroh di sini secara bahasa, kita masih membahas bahasa, artinya keheningan di mana sebelumnya ada keramaian. Jadi berbeda ya. Jadi maksud fatroh hening di sini teh menjelaskan suatu keadaan yang sebelumnya keadaan sebaliknya. Ya. Di masjid ini sepi, berarti ketika menyebutkan sepi
Jadi maksudnya itu adalah awalnya ramai menjadi sepi. Masjid ini ramai, berarti awalnya sepi menjadi ramai. Diartikan pula fatroh itu lemah, asalnya kuat menjadi lemah. Jadi kata fatroh ini keheningan, berarti awalnya ada ramai. Diartikan pula terputus, sebelumnya ada berkesinambungan, ya. Sehingga kata fatroh secara khusus istilah itu adalah masa di mana antara pengutusan Nabi Isa alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatroh. Nah, lalu muncul ya waqadih talafu, para ulama berselisih pendapat, ya, artinya banyak pendapat, ya, fi miqdari hadhil fatroh, mengenai masa fatroh ini. Nah, gitu ya. Kalau dalam tafsir Ibnu Jarir bahwasanya masa ya antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu adalah 10 abad. Dari Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim 10 abad. Dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Musa 10 abad, ya. 10 abad. Nah, sedangkan dari masa Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu disebut dengan alal fatroh. Berapa? Nah, kam hiya, berapakah ya jarak antara keduanya, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad? Faqala Abu Utsmana An-Nahdi wa Qatadatu fi riwayatin anhu. Menurut Abu Utsman An-Nahdi dan Qatadah dalam salah satu riwayat yang bersumber darinya, kanat sitami'ati sana, ya, masa fatrah tersebut adalah 600 tahun. Nah, 600 tahun jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, ya. Sampai kan ada Ashabul Kahfi ya di dalamnya. Warawahul Bukhariyu, menurut riwayat Imam Bukhari, an Salman al-Farisi, dari Salman al-Farisi, wa an Qatadata, dan dari Qatadah, khomsumi'atin wasituna sana, fatrah itu selama 560 tahun. Nah, ini banyak para ulama ya yang berpendapat, bersumber dari tentu saja para sahabat atau dari para tabi'in. Wa qala Ma'marun, Ma'mar telah mengatakan an ba'dil ashabihi, dari sebagian sahabat-sahabatnya, bahwasanya fatrah itu adalah khomsumi'atin wa arba'una sana, adalah 540 tahun. Wa qala Dohaku, menurut ad-Dohak, arba'umi'atin wa bid'un wa thalathuna sana, lama fatrah adalah 430 tahun lebih beberapa tahun. Nah, ini banyak ya tentang fatrah tersebut, dan pembahasan bisa lebih panjang lagi ketika membahas tentang ahli fatrah gitu ya. Bagaimana nih statusnya orang-orang yang di dalam masa fatrah ketika keadaannya itu risalahnya sudah terputus, maksudnya ya, sudah terputus, kekosongan. Wa dzakara Ibnu Asakir fi tarjamati Isa alaihissalamu, Ibnu Asakir telah menyebutkan di dalam bibliografi Isa alaihissalam, ani Sya'bi, dari Sya'bi, anahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, wa min raf'il masihi, dari masa pengangkatan Nabi Isa alaihissalam ke langit, ila hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, itu jaraknya tis'umi'atin wa thalathuna sana, selama 933 tahun ya. Nah, itu ya menurut pendapat Ibnu Asakir ya. Nah, lalu di sini Imam Ibnu Katsir memberikan komentar ya. Wal masyhuru, dan yang paling masyhur itu ya, huwa al awalu, pendapat yang pertama. Nu sabaraha cenah Ibu Bapak? Yang 600 ya. Itu ya pendapat yang pertama, yang paling masyhur ya, yang paling terkenal. Wa huwa annahu situmi'ati sana. Pendapat yang pertama tadi yaitu 600 tahun. Wa minhum man yaqulu, di antara mereka ada yang mengatakan situmi'atin wa ishruna sana, 620 tahun.
wala munafata bainahuma, tetapi pada hakikatnya pendapat ini tidak bertentangan ibu bapak. Mau 600 mau 620 dilihat dari mana? Dilihat dari penanggalannya, apakah qamariyah apakah syamsiyah. Nanti ada penjelasannya. Innal qailal awwala aroda sitami'ati sanatin syamsiyah. Nah, ini pendapat yang pertama dimaksudkan berdasarkan hitungan tahun syamsiyah. Orang yang bilang 600 tahun maksudnya 600 penanggalan syamsiyah, penanggalan Masehi. Nah, wal akhara, dan pendapat yang lainnya yang kedua yang menyebutkan 620 itu aroda qamariyatan, maksudnya tahun penanggalan qamariyah. Karena kan pada hakikatnya 1 tahun syamsiyah dan 1 tahun qamariyah itu selalu ada selisih. Bisa 10 hari dalam 1 tahun itu. 10 hari karena lebih cepat qamariyah syamsiyah. Qamariyah hijriyah atau Masehi? Lebih cepat mana, Pak, Bu? Hijriyahnya lebih cepat hijriyah. Lebih cepat hijriyah karena kan setiap bulannya itu sedikit, bisa 29, 28 gitu kan. Jadi lebih cepat hijriyah atau qamariyah. Nah, berarti kalau 600 Masehi ya, kalau 620 qamariyah. Wa baina kulli mi'atin sanatin syamsiyatin wa bainal qamariyati nahwun mansalasi sinina. Nah, ini dijelaskan ya. Dijelaskan padahal terdapat perbedaan antara setiap 100 tahun syamsiyah dengan 100 tahun qamariyah, yaitu 3 tahun. Jadi setiap 100 tahun itu ya ada selisihnya 3 tahun ya. Jadi kalau 1 bulan itu kadang ada, 1 tahun itu kadang 10 hari atau 12 hari gitu kan perbedaannya. Jadi kalau dikalkulasikan 100 tahun itu 3 tahun gitu perbedaannya. Walihadza qala ta'ala fi qissati ashabil kahfi. Karena itulah disebutkan di dalam kisah Ashabul Kahfi oleh firman-Nya walabisu, dan mereka tinggal fi kahfihim, di dalam gua mereka salasami'atin sinina ya, 300 tahun. Wazadadu tis'an, dan ditambah 9 tahun lagi. Jadi maksudnya 300 tahun syamsiyah Masehi, 309 tahun qamariyah. Kan setiap 100 3 tahun. 300 berarti 9 tahun kan, tiganya 9 tahun. Nah, itu ya. Jadi ngitung ge make dalil gitu kan ya. Ibnu Katsir ya. Ngitung ge make dalil dan memang sesuai gitu kan. Jadi antara penghitungan dengan dalil Al-Qur'an teh sejalan gitu. Jadi membuktikan gitu kan bahwasanya ulama Ibnu Katsir kan untuk menghitung saja kan menetapkan ukuran waktu juga pakai dalil gitu kan. Jadi kita kan baru tahu gitu kan ada kata wazdadu tis'an ditambah 9 tahun. Naon maksud? Jadi kan dianggap teh 309 tahun gitu. Ternyata zdadu tis'an teh menurut 2 kalender gitu. Kalau pakai kalender Masehi 300 tahun, kalau pakai Hijriyah 309 tahun tuh kan. Sok mau yang mana gitu kan kata Allah teh. Oh gitu dirinya gitu kan, dari Abi Alit mah kan 309 tahun we gitu kan maca terjemahan teh gitu kan dia. Oh ternyata penjelasan ieu teh kan qamariyah syamsiyah teh oh nu di mana dipakena. Jadi menunjukkan 2 penanggalan gitu kan. Sok yang mana gitu kan. Pakai 2 penanggalan. Ae qamariyatan. Nah, yakni berdasarkan perhitungan tahun qamariyah dengan kata wazdadu tis'an. Litakmili salasimi'ati syamsiyati alati kanat maklumatan li ahlil kitab. Untuk melengkapi hitungan 300 tahun syamsiyah yang telah dikenal di kalangan orang-orang ahli kitab ya. Jadi kan ahli kitab itu ngitung 1 masa itu dari ada yang bilang kewafatan
Isa ya, ada disebut dengan diangkatnya Nabi Isa ya. Mungkin itu ada kajian lebih khusus lagi. Nah, itu terkait dengan lama waktunya masa fatrah gitu ya. Jadi lebih pada umumnya yang tertentu adalah 600 tahun gitu ya. Wa kanatil fatratu baina Isa bin Maryama ya. Fatrah yang panjang terjadi antara masa Nabi Isa ya bin Maryam akhori anbiya'i Bani Israel, yang merupakan nabi terakhir dari kalangan kaum Bani Israel ya. Wa baina Muhammadin, dan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyina, sebagai penutup para nabi, mimbani adama ala itlaqi, dari semua anak Adam secara mutlak. Nah, tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad. Atau kenapa nanti hari kiamat Nabi Isa turun lagi? Hari kiamat Nabi Isa turun lagi sebagaimana dijelaskan dalam beberapa keterangan, itu bukan sebagai nabi. Bukan sebagai nabi, bukan sebagai pembawa risalah. Nabi Isa turun ketika hari kiamat itu. Namun sebagai penegas, sebagai bukti ya. Penegas sebagai bukti, dan yang akan menjalankan syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihissalam tersebut ya. Kama sabata fi sahihil Bukhari, seperti yang disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai kepadanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aulan nasi bi ibni Maryama ya, sesungguhnya aku adalah orang yang paling dekat kepada ibnu Maryam, li'annahu, karena dia atau beliau, la nabiyya baini wa bainahu, tidak ada nabi antara dia dan aku. Jadi antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi ya. Jadi ribuan nabi ya yang pernah kita bahas itu ternyata tidak ada nabi lagi setelah Nabi Isa diangkatkan, itu tidak ada nabi lagi di antara ribuan nabi yang sudah pernah kita bahas, Rasul juga gitu kan, tidak ada. Jadi banyaknya nabi yang ribuan itu dari Nabi Isa ke belakang gitu ya. Adapun yang 25 nabi itu adalah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Jadi banyak nabi. Hadza fihi, nah hadis ini rodun, merupakan bantahan alaman za'ama, terhadap orang-orang yang menduga annahu ya, bahwasanya telah diutus Bu Isa bada Isa alaihissalam, setelah Nabi Isa alaihissalam, nabiun, seorang nabi, yuqalu lahu, nah dikatakan namanya itu Khalid ibnu Sinanin, Khalid ibnu Sinan, kama haqaqu qodaiyu wa ghairuhu, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Qudai dan lain-lainnya. Nah, jadi pernah gitu ya, pernah geger bahwasanya setelah pengangkatan Nabi Isa alaihissalam itu ternyata ada yang mengaku nabi yang diutus ya, yaitu Khalid bin Sinan. Wal maksudu ya, maksudnya annallaha ta'ala, nah ini maksud dari ayat ini, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ba'atha Muhammadan, mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala fatrotin ya. Nah, setelah lama terputusnya pengiriman Rasul, watu musu minas subuli ya, dalam masa ya diwarnai zaman kelabu, watagoyyaril adyani ya, dan semua agama berubah dari asalnya. Risalah Nabi Isa itu berubah ya. Dari awalnya mengesahkan Tuhan malah menyembah makhluknya, berubah risalah-risalah ya. Termasuk perayaan-perayaan juga berubah, hari-hari suci juga berubah ya. Banyak yang berubah, banyak yang tercampur ya. Banyak yang tercampur dengan agama-agama yang lainnya. Wa kasrati ibadatil ausani,
dan banyaknya penyembahan terhadap berhala, wanironi, dan penyembahan terhadap api, nah seperti ya Majusi, wasulbani, dan penyembahan terhadap salib. Nah, pakanatin nikmatu bihi ataman ni'ami. Nah, jadi pengutusan Nabi Muhammad ini ya dari zaman ya yang disebutkan tadi ya. Untuk apa? Agar mereka merasakan bahwa nikmat pengutusannya lebih sempurna. Lebih sempurna. Wal hajatu ilaihi amru umami ya. Dan kedatangannya sangat diperlukan. Jadi ketika kita merasakan nikmatnya air putih teh ketika kita haus gitu. Ketika kita merasakan bala-bala teh ketika lapar gitu. Merasakan makanan minuman itu ketika kita lapar dan haus. Nah, jadi pengangkatan Rasulullah atau Nabi Muhammad pada masanya itu ya agar orang-orang yang selama ini ya di tengah-tengah agama risalah yang berubah, banyak penyimpangan, ibadah kepada berhala, penyembahan kepada berhala, api dan salib ya. Maka diutuslah Nabi Muhammad agar lebih sempurna, lebih merasakan. Karena kalau misalkan masanya sebentar ya, tidak sampai 600 tahun, misalkan 10 tahun atau 5 tahun. Jadi nambah haneut keneh gitu ya. Sehingga kan masanya lama gitu kan. Agar ketika muncul itu teh sudah benar-benar terasa gitu oleh orang-orang yang membutuhkan akan risalahnya. Dan tadi yubayyinu lakum, Nabi Muhammad itu untuk menjelaskan kepada kalian. Diutusnya Nabi Muhammad untuk memperbaiki keadaan kalian. Memperbaiki apa? Memperbaiki akidah, memperbaiki agama ya, memperbaiki sendi-sendi kehidupan ya. Memperbaiki kesejahteraan, harta, itu mah kembali lagi kepada manusianya dan rezeki dari Allah gitu ya. Karena hati-hati seperti orang-orang Yahudi ya yang senantiasa menolak para nabi itu karena mereka beranggapan nabi diutus menyelamatkan mereka, mereka hidup makmur dan sejahtera. Jadi harta we gitu dianggapnya teh nabi itu akan menyelamatkan mereka dari apa? Dari kemiskinan ya, dari keterjajahan ya. Jadi mereka menginginkan itu harta gitu, menginginkan itu kesejahteraan. Padahal bukan itu, yubayyinu lakum, untuk menjelaskan kalian. Adapun hidup kalian enak atau tidak itu balik lagi gitu kepada orang tersebut. Sebagaimana ya disebutkan bahwasanya masa keemasan Islam itu adalah masa Khulafaur Rasyidin gitu. Padahal pada waktu itu khalifahnya atau Amirul Mukminin juga kan miskin. Para sahabat juga miskin gitu. Tapi kenapa disebut sebagai masa keemasan? Karena pada waktu itu Islam atau agama menjadi pondasi yang pertama, di mana ketika ada suatu peradilan, sebuah kasus itu agama yang dijadikan pedoman. Di mana dalam agama itu tidak ada ketidakadilan, tidak ada kezaliman. Itu disebut dengan masa kejayaan. Jadi masa kejayaan itu bukan diartikan banyaknya wilayah kekuasaan, banyaknya harta benda. Nah itulah mengapa orang-orang Yahudi selalu menolak para nabi gitu. Fa innal fasada kana qad amma jami'al biladi. Kerusakan ini melanda semua negeri. Wa tugyana wal jahla qad dhahara fi sairil ibad. Kezaliman dan kebodohan telah memasyarakat di kalangan banyak hamba Allah ya. Jadi ahli agama pada waktu itu ujung-ujungnya mencari kekayaan gitu ya. Sok sini kurban gitu ya. Tapi oleh mereka dimakannya. Illa qalilan minal mutamassikina bi baqaya min daini ambiya'il aqdamina. Kecuali sedikit sekali dari mereka yang tetap berpegang kepada sisa-sisa agama para nabi terdahulu.
Min ba'di ahbaril Yahudi, mereka itu terdiri atas kalangan para rahib Yahudi, ya bukan rahib yang sekarang ya, tapi rahib yang menantikan kedatangan Nabi Muhammad atau Rasul terakhir ya. Wa ibadin Nasoro ya, dan juga pendeta-pendeta Nasrani ya, seperti pendeta Babu Khoro ya. Wasobiina, dan juga pendeta-pendeta Sabiah ya. Jadi selain Yahudi dan Nasrani. Terus Isa Pak? Terus Ibu Bapak, kita lanjutkan terkait dengan salah satu penjelasan Imam Ibnu Katsir terkait hikmah ya. Hikmah dari adanya masa fatrah, hikmah dari adanya masa kekosongan, hikmah dengan adanya masa di mana ya agama-agama berubah, kemudian orang-orang mulai ya menyimpang menuju kepada kesyirikan, sehingga mereka menyembah berhala, menyembah api, dan juga menyembah salib-salib. Tentu saja Imam Ibnu Katsir menjelaskan hikmah tersebut dengan mengetengahkan sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Kama qalal Imamu Ahmad, sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan an Iyad bin Himaril Mujasyi'i, dari Iyad Ibnul Hamad Al-Mujasyi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepadanya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khotoba dzata yaumin ya, khotoba dzata yaumin, berkhutbah pada suatu hari. Faqala fi khutbatihi, maka beliau bersabda pada khutbahnya, wa inna robbi, sesungguhnya Robku, amaroni, telah memerintahkan aku, an u'allimukum ma jahiltum mimman alamani fi yaumi hada, memerintahkan aku untuk memberitahukan kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui dari apa yang telah diajarkannya kepadaku hari ini ya. Jadi Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah untuk mengajarkan kepada umatnya sesuatu yang telah Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad ya pada hari ini. Kullu malin nahal tuhu ibadi halalun. Nah, bahwasanya semua harta benda yang aku di sini teh Allah berikan kepada hamba-hambaku halal. Nah, ya. Jadi semua ya yang didapat, harta didapat dengan jalan yang diridhoi Allah, semuanya halal. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Nah, dan sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif ya, yaitu cenderung kepada agama yang hak semuanya. Kalau kita tanya setiap manusia di seluruh dunia, di seluruh bumi ini, pasti hati nuraninya itu akan ya berbicara, akan meyakini bahwasanya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini pasti ada yang mengatur, dan yang mengatur itu pastinya tunggal. Tidak mungkin 2, 3, atau 4 atau selebihnya. Dan pada dasarnya bahwasanya apa yang diberikan itu pada hakikatnya mereka mengetahui apa yang kita korbankan, apa yang kita keluarkan untuk sebuah agama pasti bukan untuk Tuhan mereka, karena Tuhan mereka maha kaya, tapi untuk hamba-hamba tersebut ya. Sehingga kan kita berkorban, sedekah itu untuk Allah diberikannya atau kepada orang fakir miskin? Pada fakir miskin yang membutuhkan, karena Allah tidak butuh sedekah gitu ya. Itu untuk amal-amal kita. Nah, jadi pada hakikatnya Allah menciptakan ya manusia itu pada umumnya dalam keadaan hunafa, hanif ya. Wa innahum atashumu syayatinu fa'adolathum. Nah, tetapi sesungguhnya setan datang kepada mereka dan menyesatkan mereka dari agamanya ya. Wa harramat alaihi ma ahlaltu lahum.
ya, dan setan membuat mengharamkan apa yang telah aku halalkan untuk mereka. Nah gini ya, jadi setan itu membuat sesuatu untuk mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Nah mulai ya disesatkan. Wa amarathum an yusyriku bi malam unazzil bihi sultanan, ya. Dan setan memerintahkan mereka kepada manusia untuk mempersekutukan aku, padahal aku sekali-kali tidak menurunkan hujah untuk itu. Nah ya, jadi mulai. Jadi ini sama seperti keadaan masa fatrah itu ya, mulai berubah, mulai manusia menyimpang. Summa innallaha, kemudian sesungguhnya Allah azza wa jalla nadhara ila ahlil ardi pamaqatahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memandang kepada penduduk bumi ya. Maka ya Allah murka kepada mereka, ajamahum wa arabahum, baik yang Arab maupun yang ajam. Jadi ajam itu selain orang Arab. Illa baqaya min ahlil kitabi, kecuali sisa-sisa dari ahli kitab atau Bani Israel. Artinya yang masih memegang kepada ajaran-ajaran Nabi Isa alaihissalam. Wa qala, ya, dan Allah berfirman, innama ba'astuka li abtaliyaka wa abtaliyabika, sesungguhnya aku mengutusmu hanyalah untuk mengujimu dan menjadikanmu sebagai ujian buat mereka. Artinya dipatuhi atau diingkari ya. Artinya membenarkan ya, dibenarkan atau didustakan. Nah, ujian untuk mereka. Kemudian Allah berfirman, wa anzaltu alaika kitaban la yagsiluhul ma'u, dan aku menurunkan kepadamu sebuah kitab yang tidak luntur karena air ya. Taqra'uhu na'iman wa yaqdonu, ya. Kamu ya, nah kamu membacanya baik dalam keadaan tidur maupun terjaga. Tsumma innallaha, kemudian Allah Ta'ala amaroni, memerintahkan ya kepadaku, an uharriqo Quraisyan. Nah, Allah memerintahkan kepadaku untuk membakar, di sini artinya memerangi orang-orang Quraisy ya. Fakultu, maka aku menjawab, ya Robbi, wahai Robku, idan yaslagu roksi payada'uhu khubzah. Nah, wahai Tuhanku, Robku, kalau demikian niscaya mereka akan mengelupas kepalaku dan akan membuatnya seperti adonan roti ya. Jadi dipermainkan gitu. Faqala, maka Allah berfirman, astahrijhum kama istahrajuka, usirlah mereka sebagaimana mereka mengusirmu ya. Wagzuhum nugzika, perangilah mereka, niscaya aku akan membantumu. Wa anfik alaihim pasanunfik alaika, dan berinfaklah untuk menghadapi mereka, niscaya aku akan menggantikannya kepadamu. Wa ba'as jundan naba'asu khamsatan amsalihi wa qatil bima atau aka man wa muslim. Nah, dan ya, kirimkanlah pasukan, niscaya aku akan membantu dengan 5 kali lipatnya, dan berpelanglah bersama orang-orang yang taat kepadamu untuk menghadapi orang-orang yang durhaka kepadamu. Nah di sini ada ya ciri-ciri ya, wa ahlul jannati salah satun, ahli surga itu ada 3 macam. Siapa saja? Yaitu penguasa yang adil, bijaksana, lagi dermawan ya. Nah, di sini yang pertama penguasa yang adil, bijaksana, dan dermawan ya, sebagaimana 6 golongan yang diberi naungan oleh Allah. Yang pertama imamun adil, pemimpin yang adil ya. Kemudian yang kedua, lelaki yang kasih sayang, lagi lembut hatinya kepada setiap kerabat yang muslim ya, artinya
senantiasa ya memanjangkan tali silaturahmi dan berbuat ya ramah, sopan, lembut, kasih sayang kepada kerabatnya sesama muslim. Dan seorang lelaki yang memelihara dirinya dari meminta-minta ya. Bukan meminta tapi meminta-minta. Beda ya kalau meminta dan meminta-minta. Kalau meminta mah memang ada keperluan, kalau meminta-minta jadi pekerjaan gitu ya. Kalau minta-minta jadi pekerjaan. Nah, miskin lagi banyak tanggungannya anak-anak. Jadi ini ya. Jadi seseorang yang tidak meminta-minta walaupun ia miskin dan banyak tanggungannya. Nah, sedangkan ahli neraka itu ada 5 macam ya. Yaitu orang yang lemah yang tiada agamanya. Orang-orang yang berada di antara kalian sebagai pengikut atau selalu mengikut ragu dari pihak Yahya ya. Jadi maksudnya kepada Nabi Yahya. Mereka tidak menginginkan punya keluarga dan tidak pula harta. Pengkhianat yang tidak pernah melewatkan suatu kesempatan pun, betapapun kecilnya pasti dikhianatinya. Dan seseorang lelaki yang setiap pagi dan petangnya tiada lain selalu menipumu terhadap keluarga dan harta bendamu. Selain itu disebutkan pula orang yang kikir atau pendusta dan orang yang buruk akhlaknya lagi tukang mencaci. Nah, itulah merupakan keadaan gitu ya. Keadaan di mana pada masa patroh tersebut ya. Dari mana taunya? Nah, maka sini disebutkan wal maqsudu min iradi hadal hadis. Maksud mengetengahkan hadis ini ialah qauluhu, bahwasanya di sana ada ya, ada kalimat wa innallaha, sesungguhnya Allah nadzara, melihat ila ahlil ardi, kepada penduduk bumi, pamakotahum, maka Allah murka kepada mereka karena kan dosa-dosa mereka mempersekutukan Allah. Arabahum wa ajamahum, baik yang Arab maupun yang selain Arab. Illa baqaya min bani Israila, kecuali sisa-sisa dari Bani Israel. Nah, wa fi lafdin Muslim, menurut lafaz Imam Muslim adalah min ahlil kitab. Wa kana dinu qadil tabasu ala ahlil ardi kullihim, dahulu agama masih kabur bagi seluruh penduduk bumi. Jadi masih belum jelas, belum sempurna agama itu pada waktu itu. Belum sempurna, belum jelas. Hatta ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan risalah-risalah sebelumnya, untuk memberikan penerangan bagi orang-orang yang tersesat dalam kegelapan ya. Maka itulah ya yubayyinu lakum, dalam ayat ini kan menjelaskan kepada kalian. Dan pada ayat-ayat sebelumnya ada nur, Nabi Muhammad sebagai cahaya. Cahaya di sana juga dijelaskan yubayyinu lakum, menjelaskan kepada kalian. Jadi sebagai penjelas ya. Jadi bukan jasad Nabi bercahaya gitu kan seperti lampu ya. Namun penjelasannya, tingkah lakunya, uswahnya semua sebagai cahaya, artinya yang memberikan kejelasan. Fahadal khalaik, nah, yang mengeluarkan mereka kepada seluruh makhluk, memberikan petunjuk kepada seluruh makhluk. Wa akhrajahumullahu bihi minadz-dzulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan ke cahaya. Wa tarakahum alal mahajjatil baidoi, nah, dan membiarkan mereka berada pada hujjah yang jelas, wa syariatil goro, dan juga syariat yang bercahaya. Nah, jadi sampai diutusnya Nabi Muhammad ya untuk memberikan penjelasan jelas terang tentang hukum dan aturan Allah ya. Salat seperti ini, ibadah tuh ini, muamalah seperti ini, sesama manusia seperti ini. Kan semuanya lewat Nabi Muhammad, yubayyinu lakum, menjelaskan kepada kalian, baik yang ada dalam Al-Qur'an maupun ada dalam hadis, karena beliau diutus itu untuk menjelaskan ya. Sehingga kalau orang banyak zaman sekarang buat apa ya,
memakai dalil ya. Justru kan dengan adanya Nabi Muhammad untuk memberikan kejelasan, dan kejelasan kita didapat dari dalil-dalil gitu ya. Dari dalil-dalil. Walihada qala ta'ala. Nah, inilah salah satu bantahan. Ayat ini kan untuk membantah ya, untuk membantah keyakinan mereka tentang pengutusan seorang rasul. Angtakulu, supaya mereka tidak mengatakan maja'ana, tidak ada yang datang kepada kami, mimbasyirin wala nadhir, yaitu seseorang pembawa kabar gembira ya tentang orang-orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Rasulnya akan mendapatkan pahala, dimasukkan ke surga, wala nadhirin, dan tidak ada pemberi peringatan yang memperingatkan mereka. Siapapun yang musyrik kepada Allah, menyekutukan kepada Allah, maka ia akan masuk neraka dan mendapatkan azabnya. Yakni li alla tahtaju wa taqulu ya ayyuhalladzina badalu dinahum wa ghayyaruhu ma ja'ana min rasulin yubasyirul bil khairat wa yungdhiru minasyarri, agar kalian tidak beralasan dan tidak mengatakan, hai orang-orang yang mengubah agamanya dan menggantinya, tidak pernah datang kepada kita seorang rasul pun yang membawa berita gembira dengan kebaikan dan memperingatkan kita dari perbuatan jahat. Jadi Bu, kalau dalam tafsir Ibnu Jarir itu ada asbabul nuzulnya, di mana ketika Rasulullah mendakwahkan kepada orang-orang Yahudi, maka orang-orang Yahudi itu menolak ya ajakan Nabi Muhammad. Lalu pada waktu itu diantaranya ada Muaz bin Jabal berkata, bukankah dahulu kalian selalu berbicara kepada kami? Jadi dahulu teh sebelum Nabi diutus, sebelum kedatangan Nabi Muhammad, selalu mengatakan dalam kitab kalian akan datang tentang seorang Rasul yang sifat-sifatnya melekat kepada beliau. Semuanya itu kalian yang mengatakan. Maka mereka mengatakan tidak ada yang diutus sebagai Nabi setelah Nabi Musa. Nah gitu, maka turun ayat ini untuk membantah ya anggapan tersebut, ya bahwasanya sudah diturunkan gitu ya seorang Rasul ya sebagai pembawa kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Faqad ja'akum basyirun wa nadhirun, sungguh telah datang kepada kalian ya seorang pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, yakni Muhammad, itu Nabi Muhammad. Dan terakhir, wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Qala Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, maknahu, maknanya, ini sesungguhnya aku, yaitu Allah, qadirun, maha kuasa, ala iqabi, untuk menghukum man asoni, siapa yang durhaka kepadaku, wasawabi, dan memberikan pahala, man atau ani, bagi orang yang taat kepadaku. Nah itu Ibu Bapak sekalian, bantahan terhadap keyakinan doktrin orang-orang Yahudi dan Nasrani tentang pengutusan Nabi Muhammad SAW. Banyak, alhamdulillah banyak sekali ya pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari satu ayat ini ya, dan mungkin masih banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil, namun karena keterbatasan saya dan juga keterbatasan waktu, mungkin hanya sekian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah untuk kita semua dan menjadi pelajaran untuk kita semua. Tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wastaghfiruha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.